Ada seorang kakek yang hidup di sebuah perkebunan di suatu pegunungan sebelah timur negara bagian Kentucky, Amerika Serikat. Kakek ini tinggal bersama cucu lelakinya yang masih muda. Anak-anak semuanya, kakek ini punya kebiasaan yang menarik loh. Apa itu? Setiap pagi, kakek selalu bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makan di dapurnya. Dan cucu lelakinya ini ingin sekali menjadi seperti kakeknya dan mencoba untuk menirunya. Suatu hari, ketika kakeknya ini bekerja di kebun, cucunya ini datang kepada kakeknya dan berkata, "Kakek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan. Tetapi aku tidak memahaminya, dan apa yang aku pahami, aku lupa secepat aku menutup buku. Apa sih, Kek, kebaikan dari membaca Alkitab?" Nah, dengan tenang, kakek itu kembali ke rumah, kemudian datang lagi kepada cucunya, sambil membawa keranjang tempat arang. Kakek itu berkata, "Coba lihat ini." Kemudian kakek itu menjatuhkan atau mengeluarkan arang-arang yang ada di keranjang itu. Kemudian kakek itu berkata kepada cucunya, "Coba sekarang bawa keranjang ini ke sungai dan bawa kemari lagi, penuhi dengan air." Lalu anak-anak, sang cucu itu melakukan seperti yang kakek perintahkan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika cucu tadi kembali kepada kakek, ternyata semua air sudah habis menetes sebelum ia tiba di depan rumahnya. Kakek kemudian tertawa dan berkata, "Hehehe, lain kali kamu harus melakukannya dengan lebih cepat, karena kamu kurang cepat." Maka kakek menyuruh cucunya kembali ke sungai dengan keranjang tersebut untuk dicoba lagi. Wah, kali ini sang cucu berpikiran bahwa dia akan berusaha lebih cepat. Dia akan berjalan lebih cepat lagi. Terus, apa yang terjadi? Seperti sebelumnya, cucu ini kemudian berjalan dengan lebih cepat, menyusuri jalanan untuk menuju ke rumahnya. Akan tetapi, anak-anak semuanya, ketika cucu ini sampai kembali ke rumah, lagi-lagi keranjangnya kosong sebelum ia tiba di depan rumah. Dengan terengah-engah ia berkata, "Kakek, ini kek aku sudah berusaha lebih cepat. Ternyata sama saja, kek." Lalu kakek tadi berkata kepada cucu, "Kamu harus berusaha lebih cepat lagi. Yang tadi kurang cepat, anak-anak." Sang cucu kemudian kembali lagi ke sungai. Dan dia mengambil air lagi di sungai itu. Dan dia berpikir bahwa, "Wah, kali ini aku harus lari. Kalau tadi sebelumnya aku jalan cepat, kali ini aku akan lari." Kemudian anak-anak, sang cucu berlari menuju rumah. Tetapi, apa yang terjadi? Begitu sampai di rumah, kembali ember tadi sudah kosong. Maka, sang cucu kemudian berkata, "Kakek, percuma kek aku melakukan ini. Pasti nggak bisa, kek." Terus kemudian kakek tadi berkata, "Lihatlah, kamu tidak percuma melakukannya. Kamu lihat keranjangnya?" kata kakek. Sang cucu kemudian menuruti kata kakeknya dan melihat ke dalam keranjangnya. Dan untuk pertama kalinya, sang cucu menyadari bahwa keranjangnya itu sekarang berbeda. Keranjang itu telah berubah dari keranjang arang yang tua dan kotor menjadi keranjang yang bersih, baik di luar dan di dalam. Coba ini, lihat gambarnya anak-anak. Tadinya kotor keranjangnya, tetapi kemudian berubah menjadi
bersih. Nah, anak-anak tahu mengapa kok tadi sang cucu tidak bisa membawa air? Karena memang keranjang arang itu berlubang-lubang. Jadi mana mungkin airnya bisa diisi di dalamnya. Kemudian anak-anak, sang kakek juga menunjukkan jalan yang biasa dilalui oleh sang cucu. Kemudian sang kakek berkata, "Coba lihat bunga-bunga di sepanjang pinggir jalan ini. Kamu lihat dan kamu perhatikan, sekarang bunganya bermekaran indah dan mereka tumbuh subur. Mengapa? Karena setiap kali engkau lewat di sini, engkau tanpa sengaja menumpahkan air yang ada di dalam keranjangmu itu. Air itu menyirami tanaman bunga-bunga yang ada di sini. Indah bukan?" Lalu kakeknya berkata, "Cucuku, ini adalah sebuah kiasan sederhana tentang apa yang terjadi jika kamu rajin membaca Alkitab. Kamu mungkin tidak bisa memahaminya langsung pada saat itu atau mengingat segalanya. Tetapi jika kamu membacanya dengan tekun dan terus-menerus, kamu akan berubah dan menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah anugerah Allah yang dapat kamu temukan dan rasakan dalam hidup ini." Nah, anak-anak, ternyata kakek tadi memberikan tugas kepada cucunya bukan tanpa alasan. Kakek ingin sang cucu belajar dan memahami bahwa ketika sang cucu membaca Alkitab secara tekun dan terus-menerus, dia pasti akan merasakan manfaatnya. Hidupnya akan dibersihkan. Mengapa? Karena Alkitab itu bisa mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Nah, sama seperti itu tadi. Keranjang itu melambangkan apa? Kehidupan anak muda ini, kehidupan cucu kakek yang bisa dibersihkan dan menjadi lebih baik lagi dengan cara apa? Rajin membaca Alkitab dan melakukannya.